Halo pagi guys. Hari ini saya mau bahas TikTok coach bisnis siapa saja sih yang saya ikuti ya. Yang pertama itu adalah Tom MC Ifle, Coach Yohanes, sama Hendra Hilman. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya coach-coach bisnis yang sudah masuk TikTok ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit deh. Ini coach-coach inilah yang merubah bisnis saya teman-teman ya. Jadi yang dulunya awalnya ngerjain sendiri, ngasir sendiri, gudang sendiri, bikin pencatatan sendiri, semuanya bisa jadi autopilot. Jadi emang kalau teman-teman perhatiin ya, coach-coach bisnis itu kan selalu yang begadang-gadang kan gimana bisnis autopilot gitu. Banyak pro dan kontra di situ ya. Banyak yang bilang nggak kemana mungkin autopilot gitu. Teman-teman, ini kan coach-coach bisnis ini kan belajar juga dari Amerika ya. Jadi kayak McDonald, Kentucky Fried Chicken, gimana McDonald itu punya ratusan bahkan ribuan cabang, yang punya Ray Kroc bisa jagain satu-satu kan nggak mungkin juga. Itu yang dulu saya kepikiran ya. Bahkan dulu saya yang nyari loh teman-teman. Waktu saya bisnis, saya mikir ada nggak ya yang ngajarin saya gimana kok bisa McDonald bisa jalan sendiri ya tanpa ada ownernya di dalamnya gitu. Dan kebetulan memang saya cari dan saya akhirnya ke zaman dulu saya ke Action Coach ya teman-teman ya. Dan waktu itu yang membimbing saya itu awalnya tuh Coach Tom ini ya. Dan Coach Tom itu dahsyat banget ya. Jadi waktu selesai saya kan ada free-nya tuh 6 kali ya. Begitu itu terakhirnya saya benar-benar menggunakan teknik NLP Coach Tomnya, dan sehingga saya waktu itu langsung bayar tuh teman-teman ya, berapa puluh juta gitu ya untuk ikut. Dan saya tidak pernah menyesal sampai sekarang. Karena kenapa? Karena hasilnya sekarang itu benar-benar bisa autopilot ya guys ya. Walaupun nggak sesempurna itu ya. Jadi autopilot itu juga nggak sesempurna itu, tapi ada gitu ya teman-teman ya. Dibanding kalau di zaman Pak Pur di Chandra itu bilang mendingan punya banyak cabang, meskipun ada yang rusak-rusak sedikit lah gitu ya, udah pasti kita ada bocor-bocornya sedikit lah di setiap bisnis kita, daripada punya satu ditungguin terus ya. Emang nggak akan kehilangan apa-apa, tapi uangnya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Nah, ini yang berikutnya Coach Yohanes Pauli ya. Ini bagus banget ya teman-teman. Saya dibimbing Coach Yohanes tuh lebih dari 2 tahun kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu emang diajarin tuh bener-bener bikin SOP ya guys ya. Jadi dari awal tuh dibikinin SOP, bukan dibikinin ya, kita suruh bikin sendiri ya teman-teman ya. Jadi karyawan itu dari jam 9 pagi sampai malam tuh ngapain aja sih. Nah yang paling seru tuh itu ya teman-teman ya. Yang saya berkesan banget itu adalah strategi 5 ways sama 4 ways-nya ini teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, 5 ways sama 4 ways-nya ini. Nah ini jadi kita di bisnis kita itu kita bisa susun tuh teman-teman ya. Leads, conversion rate, customer, number of transaction, average sales, omset, margin, profit. Nanti lain kali kita bahas di video berikutnya ya. Jadi inilah yang kita bahas hari-hari ya. Jadi di rapat itu yang kita bahas hari-hari ya ini gitu ya. Bagaimana hari ini kita ningkatin leads gitu. Jadi bagaimana kita jadi setiap titik-titik ini leads, conversion rate yang biru ini ya. Ini yang biru ini harus kita maksimalkan gimana naik gitu, leadsnya gimana naik, conversion rate gimana naik. Jadi kalau leads itu kan gimana datengin ke banyak pengunjung. Kalau zaman dulu masih pakai brosur ya, belum ada Instagram dan lain-lain ya teman-teman, hanya pakai brosur. Saya benar-benar bagiin brosur ke kampus-kampus gitu ya. Kalau conversion rate itu ngelatih mentren si kasir kita agar jago tuh nawar-nawarin ya. Misalnya dia udah beli t-shirt, mbak nggak mau beli tas ya, ini sekalian, ini mumpung lagi diskon kayak gitu ya. Oke, number of transaction gimana orang itu bisa balik lagi ke kita ya. Jadi bisa balik lagi dalam sebulan tuh bisa 2-3 kali, gimana caranya. Nah itu biasanya kasih kupon diskon tuh. Mbak kalau nanti balik lagi mulai besok atau minggu depan, Mbak dapat diskon nih 10% sampai 20%. Itu yang membuat orang tuh balik lagi. Ya. Terus kalau margin ya gimana cara ngurangin biaya nggak perlu gitu ibaratnya. Nah kalau kita bisa ngerubah itu, contoh nih teman-teman, ngerubah menjadi 10% ya. Jadi leadsnya contoh nih, biasanya kita yang datang ke toko 10.000 orang nih sebulan ya, contoh aja ya. Nah kemudian kita bisa naikin nih 10% ya, naikin 10%. Nah kita naikin 10%, itu dengan cara apa? Misalnya ya, kalau zaman sekarang enak ya, iklan Facebook, iklan Instagram, iklan TikTok, suruh orang datang ke toko gitu, enak ya. Kalau zaman dulu tuh bener-bener bagi brosur, ikut-ikut acara-acara gitu ya. Nah kalau misalnya 10.000 jadi 11.000 naik, terus conversion rate-nya juga biasanya kasir kita latih. Kalau ada kasir yang jago, kita bikinin namanya template-nya. Oh kamu gimana sih kok bisa jago itu, template-nya dibikinin gitu ya. Terus diceritain ke kasir yang lain atau yang jaga di situ ya. Nanti kalau bisa naikin 10% aja masing-masing ya, itu perubahannya itu bisa, omsetnya tuh 46% dan profitnya bisa jadi 61% ya.
Jadi yang kalau misalnya kita profitnya biasa 80 juta, kita bisa ngerubah 10% dari 5S ini, itu jadi 128 juta. Itu yang diajarkan teman-teman. Jadi kadang-kadang gini ya, coach bisnis itu kan pro kontra ya. Kadang-kadang coach itu kan nggak punya bisnis. Bapak Ibu, coach itu bisnisnya ya bisnis coach itu ya. Kayak orang punya lembaga LIA, lembaga apa namanya? Lembaga eh apa sih ya? Gue udah lama nggak ngeles ya. Pokoknya lembaga kursus ini kan kayak les bisnis Bapak Ibu, tapi ini les bisnis, les yang lumayan mahal sih menurut saya, karena emang dampaknya tuh besar banget ya teman-teman ya. By the way, saya sudah tidak ke toko tuh lebih dari 3 tahun lebih ya teman-teman ya. Jadi ternyata intinya dari autopilot itu setelah kita udah bikin SOP, udah bikin apa namanya, SOP dan lain-lain. Ini kayak SOP itu contohnya kayak gini teman-teman ya. Ini juga diajarin nih dulu nih teman-teman nih sama Coach Yohanes saya. Jadi gimana membuat flowchart. Jadi orang baru itu kita nggak ajarin terus-menerus. Jadi kita bikin video tutorial. Bagaimana sih kalau orang baru, satpam itu termasuk tukang parkir kita latih Bapak Ibu ya. Dulu saya ingat banget ya, tukang parkir saya tuh kalau ngatur parkir tuh marah-marah gitu ya. Itu kan bisa ngefek ke toko ya gitu teman-teman. Nah itu sampai kita training ya. Karena udah tua ya, bapak-bapak tua ya, Mang Abud ya namanya. Nah itu kita sampai training Pak, gimana caranya nyapa dengan sopan, nyapa dengan ramah gitu. Sampai nanti di satpam, di penerimaan penitipan tas juga ramah gitu. Itu benar-benar diajarkan sampai ke kasir gimana cara ngomongnya gitu dan lain-lain. Tuh flowchart seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga itu ada 6 steps to build business ya. Jadi ini yang menuju ke autopilot teman-teman ya. Ini saya belajar di Action Coach yang ini teman-teman ya. Jadi mulai dari mastery itu kita ngerapiin yang berantakan lah. Biasanya kalau bisnis baru tuh biasanya nggak ada pencatatan, nggak ada SOP dan lain-lain. Itu saya bikin sampai setebel ini gitu teman-teman ya. Dan itu bisa dipakai di bisnis apapun gitu ya. Terus mulai ke niche gitu, terus mulai bangun sistem, bangun tim. Nah, jadi menurut saya yang bikin autopilot itu ketika kita ketemu partner atau karyawan atau manajer yang tepat Bapak Ibu ya. Itu sih menurut saya yang bikin autopilot ya. Karena kalau kita nggak ketemu orang yang tepat ya akhirnya ya berantakan juga gitu ya. Nah, jadi cara interview orang yang tepat itu juga Coach Yohanes tuh ngajarin wedan sih padet banget lah gitu. Jadi gimana cara nemuin orang yang tepat tuh benar-benar diajarin ke Bapak Ibu ya. Oke, ini waktu sama Coach Yohanes ya. Kalau Coach Yohanes kan punya Gratio, sekarang dia punya autopilotnya versi 4 meja ya teman-teman ya. Ini keren sih ya. Kayaknya lebih disempurnakan atau gimana ya. Wah ini ya teman-teman rajin-rajin aja nonton. Nah ini makanya teman-teman saya rekomen sih teman-teman ikutin ini ya. Coach Tom ini kan masuk apa namanya podcast Deddy Corbuzier ya. Ini Coach Yohanes juga, ini kayaknya baru mulai masuk TikTok juga ya. Jadi kata siapa teman-teman, TikTok itu alay ya. Coach bisnis ini Coach Hendra Hilman juga bagus banget ya teman-teman ya. Ini nih teman saya juga ya teman-teman ya. Jadi menarik sih teman-teman ya. Nah ini satu lagi teman-teman ya. Jadi kata orang kan gini, kamu kalau mau belajar ya sama pebisnisnya langsung, jangan sama coach Bapak Ibu. Bapak Ibu gini, pebisnisnya langsung itu belum tentu mau berbagi ilmu semuanya loh. Dan itu kita harus kenal dekat ya Bapak Ibu ya. Masalah itu kadang-kadang kita nggak kenal gitu. Nah coach ini kan kenalannya hampir ratusan pebisnis ya teman-teman, dengan permasalahan yang berbeda-beda. Jadi menurut saya ilmu paling lengkap itu adalah di coach seperti ini ya. Coach ini Mas Adit tutupan mukanya ya. Di sini. Jadi ya ini teman-teman, menurut saya gimana ya, mereka tuh ngerti banget dalaman tentang manajemen dan lain-lain. Itu justru mereka berbaginya lebih detail ya dibanding kalau pebisnis kan ya udah lu mulai aja dulu gitu. Kadang-kadang gue sering banget begitu ya. Tapi secara detail-detailnya kayak 5Ways-nya, 4Ways-nya itu nggak akan dibagi secara detail di situ. Jadi menurutku coach ini benar-benar sangat detail banget sehingga kita malah belajar lebih detail. Makanya SOP detail itu malah belajarnya dari coach itu ya. Begitu teman-teman ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman bisa follow ya, karena saya sudah follow. Oke, mungkin begitu aja, panjang sekali video ini ya. Good luck ya guys. Semoga teman-teman selalu diberkati bisnisnya. Good luck.